Bukan ngejelekin tapi punya kita lebih bagus. Artinya ngejelekin itu sama aja. Ya. Oke guys, balik lagi sama kita di Kartis Owner. Kita kali ini mau lanjutin segmen kita ya, DSP, duduk sama pelanggan. Ya, kita lagi duduk sama pelanggan kita ya. Ini customer kita juga, boleh dikenalin dulu, bro. Halo guys, jadi nama gua Nicholas. Ya, udah sampai situ doang. Si Nicholas ini, dia customer kita udah dari MGK ya? MGK, setahun lebih sebulan lah sekarang. Setahun lebih. Iya. Nah, jadi karena kan kalau yang kayak customer kita yang sebelum ini di acara ini kan dia emang pas udah di sini. Sebenarnya nggak juga sih, dia udah dari MGK juga, cuma benar-benar mainnya tuh dari full dari sini. Gitu. Nah, kalau lu dari MGK ke sini. Nah, awal-awalnya dulu ya. Yeah. Awalnya tuh lu ke toko kita itu gimana? Kalau ngomong dari awal banget nih, awal banget tuh gua main ke CESA, tuh gara-gara teman gua. Dia mau tuker audio nih. Dari mobil dia waktu itu tuh Panther mau masuk ke Kijang Kapsul. Oh, itu gua ganti mobil ya sama aja. Ganti mobil itu. Soalnya Panther mobil orang, mobil orang. Konteks tuh Panther mobil orang. Nah, itu gua bahkan masih SMP. Oke. Masih SMP. Sekarang lu SD katanya? Enggak, udah lulus gue. Oh, iya, sekarang status pengangguran. Iya. Nggak apa, bagus ya. Pengangguran di sini sangat-sangat welcome karena lu nganggur, lu bingung ngapain, lu lihat barang lu beli. Nah, itu. Betul. Ya. Pokoknya gimana tuh jadi buat kita semangat kerja. Gimana bagus. caranya itu loh. Bagus. Ya, nah, lanjut. Jalan dari situ, kuliah gue udah megang mobil sendiri kan. Gue ngeliat nih, ada temen mutual kita dan mungkin dari episode sebelumnya tuh ada namanya tuh Charlie. Oh iya, lagi-lagi Charlie ya. Lagi-lagi Charlie, bener. Lagi-lagi Di situ tuh tahun itu tuh gue juga baru ngangkat race. Tipenya beda tipis sama dia, gue juga rencana mau pasang audio, dia duluan. Betul. Jadi buat yang nggak tahu mobilnya itu Raize. Betul. Ya kan? Dan kebetulan si Charlie ini juga ada Raize juga. Jadi ini sebenarnya banyak yang kayak jadi keracunan gara-gara ini ya. Contoh, mobil dia Raize, terus ada Raize yang udah dikasih audionya nih. Nah, jadi kayak, oh apa mobil gue juga ya? Nah, itu biasanya iming-iming orang buat jadi kepikiran atau pengen pasang audio tuh biasanya kayak gitu tuh. Benar. Ya kan? Iya. Nah, habis itu udahlah, lu konsultasi dulu atau gimana? Nah, inilah gue demennya nih bengkel gini soalnya nih. Si Kodanil itu tuh kan Ownernya Kodanil. Itu gue biasalah masih pelajar, duit pas-pasan tuh gue sering banget kontak, nanya-nanya. Kok kalau budget segini, mobil gue dapet apa aja, suaranya gimana? Bertahun-tahun tuh lewat tuh. Oh sorry, lu kasih budget ke dia yang ngasih barangnya kayak gimana atau dia yang nentuin budget lu? Soalnya kalau gue gini prinsipnya, duit gue kan pas-pasan nih. Gue ngasih budget dulu ke dia, tolong maksimalin aja. Dari budget lu itu? Iya. Oke. Makanya dari situ, itu udah ada selisih setahun 2 tahun kali. Dari gue awal kuliah sampai akhir lah tuh, udah semester akhir. Balik dari situ tuh baru gue pasang tuh akhirnya. Tahun lalu. Gue mau disclaimer dulu ya, jadi toko kita itu nggak harus yang kayak lu tentuin, maksudnya ada yang kayak lu dari awal tuh udah ditanya budgetnya berapa, itu buat beberapa orang kan mungkin kurang enak. Betul. Ada yang kayak gitu, kan kayak kesannya langsung ditembak gitu kan. Atau nggak ngerendahin. Kalau kita tuh nggak kayak gitu, jadi dari paket audio yang udah kita sediain bisa emang kalian nyesuaiin sendiri, karena ada harganya di paket kita itu, atau ya bisa juga dengan cara ini ya, tergantung enaknya gimana aja, ya kan. Nah, lu udah itu konsultasi, akhirnya lu jadi masang. Betul. Nah, yang lu pasang tuh apa aja? Nah, di saat itu, nah ini juga nih, lanjutin lagi omongannya Miki, masalah paket-paketan. Itu kan aslinya gue ngambil paket basic 3 pada waktu itu. Oke. Mid bass-nya dapet Trembo CL260S, prosesor waktu itu Ozora ya masih ya. Lagi itu Ozora di paket kita. Nah, tapi prosesor waktu itu gue ganti. Hampir mau pakai 406, tapi gara-gara cabut makan siang bareng, itu gue jadi naik mid bass sama naik prosesor. Waktu itu pakai Rembo ELAP 300D. Ya. Gue pakai box sudut,
dari Celo yang sama subwoofernya W8S. Ini pilihan OM ya guys. Jadi emang udah didesain per masing-masing mobilnya. Betul. Kayak gitu, dan untuk case dia ya lu pakai yang buat Raize. Iya. Gitu. Nah habis itu? Nah itu pun juga intinya dari paket itu yang gua ambil cuma powernya doang Veruso tuh. Karena lu ganti-ganti juga kan? Iya, Maksudnya akhirnya yang gua ganti semua. Yang nyisa dari paket itu. Iya, Veruso doang. Nah, habis itu lu udah pasang. Oh, lu sekalian peredam kan? Oh iya, itu gua peredam full body langsung. Pertama langsung peredam full body GT20. Sebenarnya ada satu lagi cuma tuh dashcam doang. Nah, gimana? Lu awalnya bisa nentuin dari awal tuh langsung mau peredam full body tuh dari gimana? Soalnya gini, di tahun itu Toyota tuh ya, interiornya tuh banyak problem. Pada geter-geter. Gue kesel, mobil ya baru 2 tahun mobil interior udah geter semua. Ya udah gue pikir gue pasangin aja lah peredam semua sampai door panel hajar habis. Full body plus door trim. Itu gue pakai GT 20 ya. 2 mili itu peredam yang emang sampai sekarang pun masih kita pakai ya. Betul. Kayak gitu. Nah, terus setelah peredam itu beda nggak? Bedanya signifikan kah? Oh, perbedaan signifikan. Beda banget. Dari suara motor lewat, suara mobil samping kiri kanan itu jauh keredam. Itu getar-getar kan hilang tuh. Semua yang sim-siman plastiknya tuh ketutup. Tapi kalau di race gua road noise-nya tuh masih ada gara-gara ban mobil gua. Oh. Ban mobil tuh juga ngaruh tuh. Jadi kalau buat yang ngincer road noise sunyi, ban mobil ngaruh. Benar. Jadi kayak orang tuh banyak datang ke kita dengan problem road noise. Memang sih peredam itu bantu ya. Peredam itu nolong, tapi kita ngomong di sini nggak ngilangin. Betul. Nggak 100% ngilangin. Jadi kalau emang tujuannya itu, ya faktornya banyak, nggak cuma itu. Iya. Kayak gitu ya. Oke, lalu udah pasang peredam, udah pasang audio juga. Nah, terus pasti kan disetting dong. Iya. Di settingnya gimana menurut lo? Settingannya sesuai kah? Kalau settingan pasti kan dari si Ko Daniel, owner bengkel ya. Itu kan ada presetnya lah. Nah dari situ tuh kita juga sebagai customer tuh diajak pas lagi nyeting. Betul, dia pas nyeting ada dia di dalam mobil. Iya, itu pas nyeting ada di dalam mobil, nanya nih, kita sebagai pemilik yang make tiap hari gitu demen lagunya kayak apa, midnya mau di-adjust kah, atau bassnya mau dilebayin atau gimana. Disesuaikan lah sama customer punya lagu denger seringnya itu kayak gimana ya kan. Tapi cocok tuh. Cocok. Jadi sesuai sama yang lu mau juga gitu kan. Sesuai. Nah, lu kita miring dikit. Kalau temen lu ada nggak yang udah pasang audio juga? Temen bukan yang di sini ya. Oh iya, di toko lain ya, tuh toko lain ada. Dari tempat lain lah gitu. Iya, ini kebetulan saudara malah. Oke, nah itu kalau dibandingin sama settingan yang di tempat lain tuh gimana? Ada bedanya kah? Atau gimana menurut lo? Dia sih kasusnya sih agak lucu. Soalnya dari barang-barang yang gue lihat sama mobilnya pun ini konteks mobilnya sih Fortuner ya. Barang dia udah 3-way, mobil gua kan 2-way. Tapi suaranya 3-way dia tuh tipis. Dan dengan harga yang dia sebut sama hasil yang dapat tuh agak jomplang. Bukan yang ngejelekin atau gimana, cuma kalau menurut gua bukan yang ngejelekin tapi punya kita lebih bagus. Artinya ngejelekin sama aja. Ya, enggak lah. Iya udah, mungkin selera dia. Kan kita kan nggak tahu, bisa aja tuh selera yang si om gua demennya yang tipis. Oh om lu, ya mau gua katain nggak jadi dong. Nggak apa-apa. Nah tapi jadi intinya dari apa yang lu keluar dengan settingan lu dapat, dengan hasil yang lu dapat itu sesuai. Gitu kan? Dan dibandingin sama orang lain punya keluar lebih banyak, tapi hasilnya nggak itu. Sayang banget ya. Daripada keluar 2 kali, mendingan langsung di sini aja. Sekali cukup. Emang boleh sejualan ini? Ya. Boleh. Terus abis itu lu udah kan singkat cerita lu jadi along the way lu juga ada upgrade komponen yang dari paket itu. Ya gitu kan. Nah, yang gue mau tanya dari yang komponen awal, ya udah hampir ganti semua lagi. Ya, misal sama-sama prosesor, lu kan ganti dari Azora ke Rainbow ke Gothorn, ya kan? Nah ini kan sama-sama prosesor nih. Yang gue mau tanya, kenapa lu akhirnya decide buat ganti dan kayak bedanya tuh apa? Oke, pertama yang bikin gue gatel ganti itu kan gue pakai paling lama tuh kan pakai si Rainbow LAP300D Neo ini. Iya, APD Neo. Itu pertama, alasannya gue ganti itu soalnya dulu pikiran kalau ganti 3-way
prosesor gue ready, 8 channel dia soalnya. Tuh. Karena saat itu Ozora-nya masih 6 channel. Masih 6 channel, Betul. Ozora masih 6 channel. Sama pakai 406, ya itu sih alasannya sih. Tapi kenapa gue mau ganti dari si Rembo? Soalnya tuh gue keselnya si Rembo kan gak ada controller. Gue semua kalau mau ganti apa naik turunin volume, apa ganti profil, itu semua dari HP, dari aplikasinya dia. Aplikasi, betul. Nah, sama ada nih satu detail rese. Kalau si Rembo, lu masuk mobil nih, mobil nyala, lu mesti connect dulu nih Bluetooth-nya. Oh. Jadi nggak kayak berasa HU mobil kan mobil nyala langsung Dia connect langsung Bluetooth. langsung connect. Oh, dia harus di-connect dulu. Dia mesti connect dulu. Oh. Kalau Goldhorn kan langsung. Betul. Itu sepele sih. Ya tapi sepele tapi ngeselin ya. Iya. Setahun pakai kesel. Tapi selepas dari fitur itu sebenarnya si suaranya Suara itu juga ternyata berubah. berubah. Padahal sama-sama prosesor tuh. Sama-sama prosesor dan kelasnya juga mirip harganya. Dari kelas harga mirip. Nah, Iya. tapi kalau pas sudah pakai Rainbow pakai Goldhorn Pakai gimana Goldhorn, experience-nya? itu berasa kayak gimana ya, detail suaranya tuh lebih keluar. Oke. Sama stagingnya tuh entah kenapa lebih wide. Nggak tahu itu sugesti, nggak tahu itu faktual ya. Tapi Cuma itu- kalau perasaan gua berubahnya gitu. Soalnya kan ya biasa lah udah berbulan-bulan pakai dari Rainbow ganti Betul. ke Goldhorn, berasa Dari langsung. yang lu apalagi denger dan pakai mobil setiap hari, kalau misalnya emang perubahannya itu signifikan, lu pasti notice. Gitu. Dan ini emang komen yang cukup banyak kita dengar dari customer-customer ya, Iya. yang jadi pakai Goldhorn atau yang pakai Goldhorn, dia itu bisa bikin kurang lebih experience di dalam mobilnya itu ada panggungnya. Iya benar. Gitu. Jadi mungkin lu ngerasa sih stagingnya jadi lebih lebar itu karena dia bikin kayak ada panggungnya. Memang itu keunggulan dari Goldhorn ya, makanya kita pun akhirnya pakai ya semuanya. Dan kita paling sering tuh jual Goldhorn itu alasannya itu. Dia emang beneran bagus, value-nya juga oke banget gitu kan. Lu nggak overspend Iya. buat sesuatu hal yang ya seperti itu. Satu part lah, nggak overspend di satu part. Betul. Lu kan sekarang udah pakai full range. Iya. Nah, itu gimana tuh? Full range itu juga dapat dari Sobat Charlie. Iya. Karena dari yang awalnya gue mau pasang di sini gara-gara dia pasang audio, dia jual race-nya. Iya, betul. Dia jual race-nya. Dia kan suka nongkrong di sini juga lah ya. Kontak langsung. Lu ambil tuh. Iya, pilar sama full range-nya boleh nggak? Boleh, dikasih Dan copotan. kebetulan sama-sama Raise Masa? tinggal masang Iya, doang. langsung PNP. Nggak usah bikin pilar tuh waktu itu. Nah, coba bedanya dari lu pakai Twitter sama full range tuh bedanya tuh apa? Simpel aja. Karena dia kan sama-sama two way nih Betul. kita ngomongnya, tapi dia kan beda cara kerja sebenarnya gitu. Nah, itu perbedaannya apa? Dari segi drivernya kan tuh ukurannya pun kan beda jauh ya. Nah, gua pakai two-way nih sebenarnya cukup puas-puas aja. Cuma karena biasa main di sini dengerin mobil temen-temen semua kan pada pakai three-way. Lama-lama tuh ada sesuatu yang kosong gitu dari Gitu. kuping. Awal datang ke toko, iya enak mobilnya, cukup. Pulang-pulang kok vokalnya tipis ya. Ada Namanya yang manusia. hilangnya. Makanya waktu itu ada full range. Dan ada teman kita kan juga Joni, itu kan juga mobilnya pakai full range tuh. Oh iya betul. Dia juga Gua ngereferensi sempat dari pakai. mobil dia, vokalnya lumayan nolong. Iya, frekuensi atasnya kayak treble atau nggak kecas-kecasnya tuh agak nipis. Cuma kalau gua sih pribadi nggak apa-apa gua korbanin, yang penting vokalnya dapat lebih tebel. Betul, tebel. Jadi kalau ini info aja dikit. Jadi kalau misalnya Twitter sama si full range itu umumnya full range itu jauh lebih tebel, tapi emang yang dikorbanin itu atasnya agak buntung dibanding Twitter. Nah, dia mainnya di apa? Frekuensinya itu lebih jauh Iya. gitu, tapi si full range lebih tebal ya. Preferensi sih. Iya. Ada yang lebih suka kayak gitu ya kan. Tapi dengan setup yang sekarang ini kira-kira lu udah cukup happy belum nih sama barang-barang lu? Kalau setup sekarang berhubung ini ya baru 2 bulan masih happy. Masih happy ya? Masih happy baru Masih 2 puas? bulan. Iya. Masih Ntar ya? tunggu 6 bulan lagi Nggak usah pasti lah. ada yang gue tanyain kan. Ya udahlah, nggak usah puas lagi. Biar lu update. Ketahuan nih. Ya, kita bercanda ya. kerja. Ya kan kita maunya yang terbaik aja buat lu ya kan. Nah, lu udah lu udah lama nih ya kan udah sering nongkrong di sini. Kenapa lu jadi suka datang ke sini?
Pertama gimana ya, circle-nya enak. Circle-nya enak. Semua friendly dan ya karena hobinya kan sama semua nih kita nih ya, masalah Iya. mobil atau nggak audio. Betul. Pasti kan omongannya seputaran itu. Jadinya Jadi- lebih gimana ya? Oh sama ini kan karena mobil pada banyak nih. Ada customer lain juga punya referensi mulu. Jadinya tuh yang denger tuh denger audio nggak cuma itu doang. Tahu nih kombinasi ini sama ini gimana, ini sama ini gimana, yang itu nggak enak atau yang mana yang enak kan. Jadi lu Lebih tahu lah. dan juga arah mobil lu, jadi lu dapet ide. Iya, jadi gue dapet ide. Biar gue nggak kan kalau ada pepatah tuh belajar tuh dari kesalahan. Betul. Biasa budget kan tipis. Aha. Belajar dari kesalahan orang lain kalau gua. Harusnya lu belajar dari kesalahan lu sendiri biar lu keluar 2 kali. Enggak kan gue sabar makannya. Oh, gitu. Sama kalau di sini main suka ada barang bekas lewat. Itu Murah betul. tuh. Betul. Jadi memang di sini itu suka ada penawaran-penawaran menarik dari ya misalnya kita ada upgrade komponen dari mobil siapa dan itu kan barang bekasnya suka ya kasarnya sebelum dijual pun udah ada yang nungguin Iya, gitu loh. betul. Yang kayak udahlah lu ganti aja biar barangnya gue bayarin. Iya. Nah, itu umum banget tuh kayak gitu di sini ya kan. Bahkan 406-nya yang gue ganti Goldhorn tuh kan dari Charlie. Iya, benar. Tuker guling itu. Benar. Dan kalau lu lu udah dapat tempat nongkrong juga di sini nyaman segala macam. Nah, tapi kan kalau ini off topic lagi. Iya. Nah, yang lain kan udah pada coba ikut kontes tuh. Lu nggak mau cobain? Satu, gue belum pede Hmm. karena ya dari budget kan mobil gue jauh ya. Sama kelas minimalnya aja selisihnya lumayan dari segi komponen. Kalau kita ngomong Deketin dong. On the way Gua ya, dari on video the ini way, jualan banget on gak the sih? way. Kita Nah. bercanda ya kak. Oh, Ini iya. kita aslinya nggak kayak gini ya. Enggak, Lebih tapi parah. emang bener sih. Gara-gara nongkrong tuh mau ikut, bener. Iya, biar kita mau sengaja ya. Jadi kalau misalnya kita ikut kontes, kita bilang aja kita lagi di tempat ini, biar dia datang, biar dia FOMO, biar dia mau beli lah. Bahkan kayak terakhir, kalau cewek-cewek gitu, Kalam Sutra, wih, pacaran nih, maca. Gua kagak, emang Iya justru. benar. Dia datang loh. Tapi emang ya kita sebagai cowok apalagi emang suka bidang ini pasti kan kepo ya. Iya, Kalau di kontes betul. tuh kayak gimana. Jadi Kalau iseng-iseng main. iya ngeliat mobil-mobilnya juga kan. Dan makin pengen belanja, sekali lagi. Nice. Gila banget gue jualan terus, gila banget. Nah, ke depannya nih, terakhir ya, abis ini kita mau coba denger di mobil lu lah, boleh kan? Boleh. Boleh ya? Iya. Nah, ke depannya mobil lu kira-kira akan lu apain lagi? Kedepannya, sebenarnya kalau rencana final, itu ujung-ujungnya gue kerombak semua. Oke. Merombak semua? Kerombak semua. Karena satu, gue udah dengar mobil yang Erlan, yang Mazda 2, itu gue pengen tuh prosesornya. Oke. Prosesornya tuh enak banget tuh, si P1. Pakai nasi? Hah? Enak lah. Iya, terus, Harganya 20 anjir. Ama ada satu barang yang agak goib sih sebenarnya itu dia ada two-way-nya Rainbow, Oh, tapi yang 30 NIF. ya Rainbow Anniversary Edition. Itu dia full range juga bawaannya tuh. Jadinya kan kalau sekarang ini kan soalnya mix and match nih dari mid bass sama full range-nya. Full range gua tuh pakai merek Fox, mid bass gua Rainbow. Iya, Tapi untungnya cocok tuh. iya bisa. Untungnya masih ngeblend. Nah, tapi gue penasaran sama si speaker set itu dari Rainbow. Ya Rainbow Anniversary Edition, dia full range. Dia sebenarnya modelnya tuh full range, Iya. tapi di dalam Full di range, dalam ya. grillnya itu ada kayak mini tweeternya lagi. Jadi dia Super antara tweeter three-way kali ya. atau two-way, tapi ya gitulah. Pokoknya barangnya unik dan hasilnya bagus. Iya. Karena kita udah pernah pasang juga. Ya, yang di gitu. Avanza ya. Ya udah deh, semoga lu makin cepat belanjanya. Amin, amin. Semoga enggak lah. Pokoknya semoga ya goal lu lebih cepat tercapainya, kan lu yang enak juga. Iya. Kayak gitu kan. Biar kan nongkrong, siapa tahu pulang bawa piala. Nah, itulah maksudnya apa ya? Prestasi gitu. oh gitu. Udah belanja, sebenarnya ada cashback. Oh dari iya, piala, boleh. Ya, semoga lu bisa cepet ikut kontes juga ya kan. Amin. Oke, Kak, let's go. Kita denger di mobil lu. Oke, sekarang kita udah di mobil lu nih, ya kan? Kita refresh dikit ya. Ini kita di Toyota Raize. Kondisinya udah perdam full, pakai GT, ya kan? GT 20 dan untuk barang-barangnya ini lu pakai full range dari Fox. Iya. Mid bass pakai yang Rainbow CL260A.
Oke, Rainbow 260A. Lalu untuk power? Power Veruso 80.4D sama prosesor 406 Goldhorn. Subwoofer pakai box OM Celo plus W8 8S. W8S. Oke guys, nah ini kita sekarang mencoba denger, dan ya lagi-lagi gue ngomong mungkin nggak sereal kalian duduk di sini, cuma ya kurang lebih semoga dapat gambarannya ya untuk hasil mobil ini tuh kayak gimana gitu. Nah ini lu source-nya gimana? Source-nya ini gue dari HP langsung connect ke DSP. Bluetooth? Bluetooth, via Bluetooth. Okay. Soalnya kalau dari HU kan kualitas suaranya berubah. Betul. Ya. Oke, jadi boleh lu setel lagu. Walk a mile in my shoes, then you know how I feel. Walk a mile in my shoes, for you to this man. If you walk in my shoes, you might understand. People always try to tell me what I ought to do. Some really want to help me. Lord, I know it's true. Everybody got an opinion. Better take some advice. It don't really make no difference. I got to live my own life. I'm a simple type of person. Oh, Oke, itu lagu pertama Walk a Mile in My Shoe, lagu MSF ya. Yeah. Itu emang, jadi kalau si Full Range itu emang beda ya. Beda. Sama yang Twitter biasa. Jadi tuh benar-benar dia tuh tebel, tapi ya itu walaupun dia umumnya buntung, tapi ini masih cukup oke sih. Masih cukup oke, tapi kalau kayak misalkan tadi ini, cuma kan nggak tahu nih ya ke pick up di mic apa enggak. Oke. Dia kan tuh gitarnya sebenarnya ada dua sisi nih ya. Ada yang di depan sama ada lah yang di foreground. Ya. Nah yang di foreground tuh lumayan ketutup. Iya, betul. Gara-gara nggak ada Twitter. Betul, tapi biarpun kayak gitu, jadi jujur aja kalau misalnya emang untuk lagu itu kayaknya di komponennya ada yang hilang. Tapi untuk itu kan kalau ke kontes ya kita ngomongnya, cuma kayak kalau misalnya daily kayaknya sih masih oke ya. Ya udah balik ke selera pribadi. Bener, masih enak karena tebelnya itu bener-bener mantap gitu. Kayak kita berasa nonton, denger dia nyanyi live gitu, karena center juga bener-bener depan kayak gitu. Dan nggak tahu ya, gue ngerasa kayak dia narik-nariknya, nyanyinya, kerongkongan itu semua kayaknya kayak nah itu jadi ada tuh semua. Vokalnya tuh bener-bener vokal berasa, bukan suara. Betul, jadi emang bener-bener berasa, dia ngomongnya pun juga kayak jelas, kayak nggak yang kayak tapi kayak gitu, bener kayak ngape tuh mantep gue. Enak ya kayak Full Range kayak gitu. Oke, coba boleh kita coba lagu lain. Coba yang lebih jedak-jeduk. Lagu jedak-jeduk. Kita tes up lo. Trending. Betul. no, 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 just like the wind.
setelah gue yang lebih jedak jeduk ya. Iya. Sebenarnya cukup oke ya. Dengan apa? Karena kayaknya kabinnya juga emang gak terlalu besar ya. Iya, mah kabinnya kecil sih. Kabinnya kecil dan si subnya ini gue boleh kasih Oh, masukan? boleh. Dia kayak agak nanggung ya. Iya, agak sampai emang gitu. agak nanggung. Jadi maksudnya mau dibilang under itu nggak juga, tapi kayak nggak dentuman itu nggak ada yang kayak beng Iya, yang buat frekuensi subnya tuh bener-bener yang low frekuensinya tuh kurang dapat. dia Soalnya ya 8 inch. 8 inci Iya, emang ya. dan slim. 8S. Tapi emang maksudnya dia kerja bareng sama si mid bassnya itu Blendingnya mantap. blendingnya sih Mantap. cukup oke gitu. Maksudnya nggak ketinggalan dan emang di depan juga gebukannya juga berasa sampai depan. Cuma memang nggak yang Beng dalam gitu sama nggak- yang spion getar semua enggak. nggak deep tapi Tapi seenggaknya nggak kayak apa pasang audio 2000-an yang kedengaran banget tuh, sampai beneran bagasi, Oh, iya. suara di depan. Udah Bener. enggak tuh. benar-benar jeduknya ada, bernya ada juga, cuma memang nggak yang Dalam. iya, ada room for improvement lah Iya, pasti. kayak gitu. Mantep. Buat daily sih kayaknya sih Nyaman banget. masih nyaman ya. Nyaman. Dan kayak gue rasa kalau misalnya lu bawa penumpang, lu setel lagu jarak jeduk kayak gitu, denger belakang pun juga kayak masih oke ya. Masih oke, penumpang nggak gitu ngap lah. Nggak- Nggak kelewat kegebuk. Nggak komplain kan Nggak komplain, harusnya. iya. Cukup friendly mobilnya ini. friendly. Budget friendly, suara friendly. Budget friendly, suara friendly. Dan one thing, mobil lu ini nggak maksudnya didengar buat lama kayaknya enak. Iya. Nggak bikin fatigue, nggak capek gitu loh. Nah, itu Karena- makanya gue korbanin tuh dari Twitter. Soalnya kalau menurut gua, kalau kelewat kita denger mulu nih lagu nih yang high-nya tuh tajam ya. Lama-lama tuh di kuping Betul. capek kan ya. Betul. Itu jadi kalau misalnya orang suka asumsi itu kalau kayak yang ngecering banget, yang cis itu Iya. atau bahasa kerennya sibilance. Nah, itu biasanya gak tahu ya, kalau jujur menurut gua agak capek sih. Karena kan itu benar-benar jernih banget, benar-benar ngecering gitu, dan itu lama-lama capek, bahkan bisa sampai sakit kepala. Iya. Kalau gua sih kayak gitu ya. Dan orang suka ngasumsinya kalau makin begitu itu tuh makin jernih, makin detail lah makin dibilangnya. detail, makin quote unquote mahal gitu. Iya. Tapi ya sebenarnya baiknya kan carinya balance-nya ya menurut gua. Dan ya walaupun ini memang ceringnya agak nggak sebanyak Twitter atau setup lainnya, tapi buat didengar harian nih nyaman banget kayaknya. Nggak over, tebalnya dapet, dan suara-suaranya juga oke, keluar semua. Cuma lu kayaknya boleh ganti kabel setrum. Iya, itu kabel setrum sih, iya sih. Karena dia kayak mau tapi kayak malu-malu Masih gitu. ketahan. Ya, masih. Karena kalau ini kan masih pakainya inter. Iya. Tapi bukan interlude, intersis. Ya ini kita untuk mobil lu kan kabel-kabelnya emang masih yang standar standar ya. Iya. Kabel setrum, RCA, kabel speaker masih yang biasa. Yang dari paket. Ya, nah ini itulah mungkin room for improvement-nya di situ. Dan kayak ya ntar lu rasain lagi lah perbedaannya setelah lu diganti, karena itu ngaruh banget. Kayak tadi bro, tunggu copotan. Tunggu copotan. Boleh. Udah lagi ready, langsung gas. Boleh. Ya, ntar cobalah, semoga sebentar lagi udah keganti juga Iya. dengan mobil lu kan. Atau kan mobil koko Mikinya gitu, Jangan dong. copotan mau dicopot, boleh. Jangan dong, saya pusing ya, seperti apa ya, jangan ya. Oke lah, Kak. Ya. Thank you. Yuk, Sip. makasih banyak. Thank you. Guys, itu episode 3 dari si Duduk Sama Pelanggan ini. Kalian komen menurut kalian suara hasil mobil ini kayak gimana, dan setupnya cukup ini nggak, oke nggak? Jadi kalian siapa tahu ini bisa jadi referensi juga kan buat yang Bisa. punya Rise gitu kan. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you guys. Thank you.